Halo Sobat Kompa dimanapun kalian berada, apa kabar? Berjumpa lagi dengan saya Andreas Baok yang kali ini akan membahas tentang sebuah film yang diadaptasi dari sebuah permainan PlayStation. Sebelumnya saya mau berterima kasih dulu kepada Miranda Priscilia, Disna Queen Channel, Haruchi Osanju, Pendi 9342, GTA Seluler, Ahmad Tanji, Aris Kusmayadi, Indra Makmur, Pahreji Parid, CCTV Toili Batat, Atmawati, Sul Winarno, Rizky Pratama, J. Samid, Dadang Kuswandi, Kids Now Gaming, Aji Jujul, Nis JK23, dan Pikrial. Terus ada Muhammad Alvin Hisbuloh, Nabila Kanja Zahra, Gaming Senja, Doni Official, Ayin, Pitra Akbar, Enjang Maulana, Nazwa Meka, Zakia Hena, El Putra Parker, Wawan Setiawan, Muhammad Topik Herman, Ripal Topas, dan terakhir Jona Poronin. Terima kasih juga buat Sobat Kompas semuanya yang selalu hadir. Pokoknya saya doain semoga tahun ini kalian lunas hutang dan menjadi orang kaya ya. Baik, sebelum ke alur cerita seperti biasa, saya mau ingetin kalian agar makan permen terlebih dahulu. Biar sehancur-hancurnya muka kalian, sepahit-pahitnya hidup kalian, tapi setidaknya mulut kalian tetap manis. Ini dia, The Last Us. Seleketep. Berlatar tahun 86, film dimulai dengan memperlihatkan sebuah acara televisi yang mengangkat tentang makhluk-makhluk kecil yang bisa mengancam kehidupan manusia di bumi ini. Salah satu dokter menjelaskan bukan bakteri, bilatung, atau undur-undur, makhluk kecil yang bisa mengancam manusia adalah jamur. Dokter itu pernah meneliti seekor semut yang terinfeksi oleh virus jamur, di mana semut itu mengalami halusinasi serta pikirannya dikuasai oleh virus jamur tersebut. Tak menutup kemungkinan jika yang dialami oleh semut itu akan dialami juga oleh manusia. Comes from ergots. There's a fungus that infects into its circulatory system to the ants. Doesn't let its victim die, no. The fungus starts to direct the ants. For fungi to evolve to be able to withstand higher temperatures, but one of them could become capable of burrowing into our... Scene kemudian beralih ke tahun 2003. Perkenalkan, pria ini namanya Joel. Dia tinggal bersama anaknya yang galing namanya Sarah, serta Tommy yang merupakan adik Joel. Saat sedang sarapan, mereka mendengar berita dari radio tentang penyebaran virus jamur yang terjadi di Jakarta, Indonesia. Tapi mereka agak terlalu khawatir, toh jarak Amerika-Indonesia terbilang cukup jauh, jadi tidak mungkin virus itu menyebar ke Amerika. Doesn't ring a bell. It's definitely a country. And in fact, it's the capital of Indonesia. He's losing it. Sebelum berangkat sekolah, Sarah mengambil jam tangan ayahnya yang sudah rusak, berniat memperbaikinya karena hari ini adalah ulang tahun sang ayah. Setiap pagi, mereka selalu berangkat bersama. Joel terlebih dahulu mengantarkan Sarah ke sekolah sebelum dia ke tempat kerja. Tell you all about Atkins. Tell you how exciting it was listening to that fucking conversation. Verb and noun. You are going. Homework is due. End of class. Pulang sekolah, Sarah mampir dulu ke toko jam untuk memperbaiki jam tangan ayahnya yang rusak. Tiba-tiba istri tukang servis jam itu bertingkah aneh, menyuruh Sarah pulang karena katanya tokonya udah mau tutup. Beruntung jam tangan itu sudah selesai diperbaiki. Sebelum pulang, Sarah sempat berkunjung ke rumah tetangganya bernama Nyonya Adler untuk membuat lubi-lubi coklat. Nyonya Adler ini masih memiliki seorang ibu yang tengah dalam kondisi sakit. Nah, karena hari udah mau maghrib, Sarah permisi pulang pada Nyonya Adler. Tak sengaja saat mau keluar, dia melihat si anjing sedang memperhatikan ibu Nyonya Adler yang sedang sakit. Tak berapa lama Joel datang, Sarah langsung memberikan jam tangan ayahnya sebagai hadiah ulang tahun. Tak hanya itu, mereka juga menonton film jadul kesukaan Joel berjudul Nada dan Dakwah
hingga Sarah ketiduran. Namun tiba-tiba Tommy menelepon memberitahu bahwa dirinya sedang ditahan di kantor polisi akibat gelut dengan orang gila. Makanya dia ingin Joel segera membebaskannya. Sarah yang sedang tidur kembali terbangun mendengar suara helikopter yang lalu lalang di atas rumahnya. Situasi semakin mencekam saat anjing Nyonya Elder terlihat ketakutan di luar jendela serta menolak dianterin pulang. Sarah berinisiatif masuk ke rumah Nyonya Adler untuk memastikan apa yang terjadi, namun dia sangat terkejut melihat banyak darah berasal dari tubuh suami Nyonya Adler dan pelakunya adalah ibu Nyonya Adler. Seketika Sarah langsung kabur keluar diikuti oleh ayah dan pamannya yang baru datang. Mereka bertiga berusaha meninggalkan kota ini sejauh mungkin setelah mendengar kabar kalau sebagian besar penduduk di sini telah menjadi zombie. Tommy berusaha mencari rute terbaik agar mereka segera sampai di Meksiko, biarpun mereka harus jarambah menyusuri padang rumput. It's good for them. That's the highway we're trying to get to. Go through town. Golf course by the river straight across. Maybe there's nowhere to go. Masalahnya, mereka kesulitan bergerak saat tiba di jalanan yang ramai karena orang-orang yang terinfeksi jamur berhamburan ke jalan tak tentu arah. Sampai pada akhirnya, mereka terkena ledakan yang berasal dari arah belakang. Akibat dari kecelakaan itu, Sarah mengalami patah tulang di kaki dan Joel langsung menenangkan Sarah yang ketakutan. Tommy menyuruh mereka berdua pergi duluan ke tepi sungai, sedangkan dia masih akan mencari jalan untuk pergi. Dengan begitu, Joel segera menggendong Sarah meski dia terus-terusan dikejar oleh zombie. Untungnya, mereka berhasil diselamatkan oleh seorang tentara. Masalahnya saat mengetahui Sarah terluka, tentara itu mengira kalau luka Sarah akibat digigit zombie. Alhasil, tentara tersebut langsung mengarahkan senjatanya pada mereka. Joel berhasil menghindar dan Tommy muncul di saat yang tepat. Hanya saja, tembakan tentara sebelumnya ternyata mengenai Sarah. Hingga Sarah harus tewas saat itu juga. Tommy, help me! Come on, get up. Come on, baby girl. Dua 20 tahun setelah kejadian itu, keadaan Amerika masih belum normal seperti biasa. Orang-orang yang dicurigai terinfeksi virus jamur, maka dia akan dibunuh tak terkecuali anak-anak. Seperti anak kecil ini. Diduga terkena gigitan zombie di kakinya, dia pun terpaksa dieksekusi. Mayat-mayat itu nantinya akan dibakar, dan orang yang bertugas membakarnya adalah Joel dan rekannya bernama Tess. Joel kali ini bekerja di Badan Penanggulangan Bencana Federal atau disebut Pedra. Karena bayarannya sedikit, tak jarang Joel juga sering bertransaksi barang haram, dan kali ini dia meminta si petugas untuk mencarikannya aki mobil karena dia butuh kendaraan untuk mencari keberadaan Tommy adiknya. Si petugas mewanti-wanti Joel agar tidak keluyuran di jalan karena para petugas sedang mencari komplotan Firefly yang akhir-akhir ini sering melakukan pemberontakan. Stay off the streets for the next few nights. A shot this morning. Boss has got us working doubles. Untuk membantu Joel, Tess juga mendatangi seorang penyelundup bernama Ujang Robert, menanyakan aki mobil yang Robert janjikan. Tapi koploknya, si Robert mengkhianatinya. Dia menjual aki mobil itu kepada pihak Firefly,
meski Tess sudah memberinya uang muka. Belum juga selesai ngobrol, mereka dikejutkan dengan sebuah bom yang meledak dari luar. Itu adalah serangan dari kubu Firefly yang meminta pihak Pedra untuk membebaskan kota Boston. Tess yang beralih keluar malah ditangkap petugas karena dianggap sebagai anggota pemberontak. Singkatnya, Joel yang baru bangun dikagetkan dengan Tess yang terluka di bagian wajah. Tapi Tess tak mau membahas soal itu, dia hanya ingin memberitahu kalau aki mobil pesanannya telah dijual Robert kepada pihak Firefly. Dan sekarang dia ingin mereka berdua mengambilnya kembali bagaimanapun caranya. To take a breath. Who'd you sell it to? Don't know, but we're gonna find out quietly. Perkenalkan, wanita yang mirip Nisa Sabian ini namanya Ellie, dan saya belum tahu alasan kenapa dia harus dirantai seperti ini. Tak lama kemudian, datanglah Marlene. Wanita ini merupakan pimpinan pemberontak Firefly. Dia mengaku dialah orang yang menitipkan Ellie di karantina Pedra sewaktu ibunya meninggal karena melahirkan Ellie. Dan sekarang dia terpaksa menculik Ellie kembali karena ada sesuatu yang istimewa dari diri Ellie. Rencananya malam ini Marlene akan membawa Ellie keluar dari Boston lalu memanfaatkannya untuk tujuan orang banyak. Why won't you let me go? Greater purpose than any of us could have ever imagined. So we're leaving tonight, and we're taking you with us. Di saat bersamaan, Joel dan Tess tiba di markas Firefly dan terlebih dahulu dikejutkan dengan tulang manusia yang sudah dipenuhi oleh jamur. Think he wasn't down here last time? Maybe down here is where he was infected. Mereka pun terus naik ke atas, menemukan si Robert serta anak buahnya sudah tergeletak tak bernyawa. Tak lama berselang, Marlene datang, mengaku bahwa dialah yang telah membunuh Robert karena aki mobil yang dia jual ternyata jelek. Nah, karena sama-sama saling membutuhkan, Marlene berjanji akan memberikan semua yang dibutuhkan Joel, asalkan Joel bersedia membawa Ellie ke State House untuk diserahkan ke anggota Firefly yang ada di sana. Alhasil, Joel pun setuju membawa Ellie ke tempat tinggalnya terlebih dahulu sambil menunggu hari gelap. Give us a minute. Malamnya, mereka pun keluar melalui lubang pembuangan, ngendap-ngendap karena takut disergap oleh tim patroli. Okay. Sialnya, mereka benar-benar ketahuan oleh penjaga yang sedang buang air kecil. Saat penjaga itu menodongkan senjatanya kepada Ellie, seketika Joel teringat dengan kejadian saat dia dan Sarah akan ditembak petugas. Tanpa banyak bacot lagi, Joel langsung membunuh si penjaga saat itu juga. Setelah itu, Tess baru nyadar dengan luka yang ada di tangan Ellie. Tapi Ellie berusaha meyakinkan Tess bahwa gigitan zombie itu sama sekali tidak berpengaruh pada dirinya. Scene kemudian mundur ke tahun 2003, tepatnya di Jakarta, Indonesia. Seorang irjen TNI masuk ke warteg untuk mencari seorang wanita. Ini dia wanita yang dimaksud, namanya Bu Ratna, ahli mikologi dari Universitas Indonesia. Maaf sudah mengganggu makan siang. Apakah saya ada berbuat suatu kesalahan? Ya, Bu Ratna diminta untuk menyelidiki spesimen yang baru saja mereka temukan. Untuk meneliti spesimen yang telah kami persiapkan. Setelah melihat dari lensa, Bu Ratna mengatakan kalau ini adalah Ophiocordyceps, jamur yang biasanya tak bisa bertahan lama di dalam tubuh manusia. Namun faktanya, setelah diperiksa secara langsung, mulai dari luka gigitan yang ada di kaki hingga ke mulut, jamur itu ternyata masih hidup. Irjen TNI itu bercerita
awalnya ada seorang perempuan yang bekerja di pabrik tepung dan gabah, tiba-tiba ngamuk menggigit 3 wanita rekan kerjanya. Wanita yang menggigit memang berhasil dieksekusi, tapi pasca kejadian itu, 14 orang pekerja lainnya dinyatakan hilang. Diperkirakan jumlah itu akan terus bertambah selagi pemerintah belum menemukan vaksin yang tepat. Tidak ada obat. Irjen TNI jelas bingung, lalu dengan cara bagaimana mereka memutus penyebaran virus jamur itu. Bom, mulailah pengoboman. Bom seluruh kota. Balik lagi ke Amerika, Joel dan Tess masih gak mau dekat-dekat dengan Ellie karena mereka takut Ellie terinfeksi. Tapi Ellie terus meyakinkan mereka bahwa luka gigitan di tangannya sama sekali tak memburuk dan tak berpengaruh pada dirinya. Intinya, Joel dan Tess tidak perlu khawatir, tinggal anterin saja Ellie ke State House, maka mereka akan mendapatkan aki mobil yang mereka inginkan. Mau tidak mau, Joel dan Tess terpaksa percaya. Lagian mereka juga sangat membutuhkan aki mobil untuk mencari Tommy. Di luar, terlihat sisa-sisa reruntuhan bangunan bekas pengeboman untuk memusnahkan orang-orang yang terjangkit virus. State House sebenarnya sudah dekat dengan mereka, kira-kira 10 menit lagi bila berjalan lurus. Tapi karena mereka takut zombie-zombie itu masih ada dan lagi pada nongkrong, mereka memilih untuk mengambil jalan memutar, biarpun agak jauh tapi aman. Di perjalanan, Tess bertanya kapan pertama kali Ellie digigit zombie. Ellie menjawab di sebuah mall, itu juga dia yang minta digigit. Hitung-hitung uji nyali, tapi alhamdulillahnya gigitan itu memang tak berpengaruh apa-apa kepada dirinya. Ellie juga mengaku bahwa dia adalah anak yatim piatu dan sudah tinggal di karantina Pedra sejak masih orok. Everyone said the open city was crazy. Not exactly like that. You know, people like... Let's keep moving. Mereka lalu masuk ke sebuah hotel terbengkalai yang sudah dibanjiri oleh air. Tapi dasar bocah, Ellie malah terlihat main-main dalam kondisi genting seperti itu. Ma'am, would you like me to check your luggage? You're a weird kid. Kaget karena dia menemukan sebuah tengkorak di sana. Di penghujung gedung, Tess terlebih dahulu naik ke atas untuk mencari jalan terbaik. Sedangkan Joel dan Ellie mulai bisa ngobrol setelah sepanjang perjalanan mereka saling tidak menyukai satu sama lain. Where'd you learn to do that? The circus. Where are you from? Texas. Tiba di balkon gedung, mereka melihat banyak sekali manusia yang terinfeksi virus jamur menghalangi jalan mereka. Tess berkata bahwa virus penyebaran jamur telah sampai di berbagai lapisan tanah. Dan jika mereka menyentuh bagian tanah yang sudah terinfeksi, maka zombie-zombie itu akan bangun lalu mengejar mereka. Jadi, Tess memperingatkan Ellie agar tetap hati-hati karena meskipun dia kebal terhadap virus jamur, tapi dia tetap akan mati jika zombie-zombie itu mencabik-cabik tubuhnya. Nah, karena mereka gak bisa berjalan melewati jalan tersebut, mereka terpaksa muter dan akan melewati sebuah museum. Kita bisa lihat bagaimana dinding-dinding museum ini sudah dipenuhi dengan jamur, makanya untuk memastikan keamanan, Joel memeriksa salah satu zombie yang udah lama mati. It's bone dry. Setelah memastikan bahwa zombie-zombie itu sudah mengering dan tak akan bangkit lagi meski dilangkahi kucing, mereka pun akhirnya masuk. Masalahnya, di dalam mereka menemukan satu orang yang sepertinya belum lama tewas. Artinya, mereka harus hati-hati karena bisa saja zombie-zombie itu masih ada. We are silent. No question.
Mereka dibuat sport jantung saat tiba-tiba terjadi longsoran bangunan dari atas mereka. Tapi itu tak seberapa bila dibandingkan dengan kedatangan zombie yang masuk ke ruangan mereka. Mereka tak boleh bergerak, mengeluarkan suara atau apapun itu yang bisa memancing si zombie menyerang mereka. Tapi Joel mengisi ulang amunisinya sambil tetap berusaha tak mengeluarkan suara. Tapi sialnya, dia tak sengaja menginjak pecahan beling dan inilah yang terjadi. Zombie itu ternyata sempat menggigit tangan Ellie, tapi Ellie tetap tenang karena dia sudah kebal dengan itu. Sambil merawat kaki Tess yang terkilir, Joel sempat mengungkapkan kekhawatirannya dengan gigitan zombie itu terhadap Ellie. Tapi Tess tak terlalu memikirkan itu, karena yang penting dia bisa membawa Ellie dulu ke State House, toh tempat yang dituju sudah dekat. Mereka pun kemudian melanjutkan perjalanan dan tiba di tempat yang dimaksud. Joel sedikit sumringah karena dia menemukan sebuah odong-odong yang mungkin bisa dia pergunakan. Tapi saat masuk ke dalam, mereka sangat terkejut karena orang-orang dari Firefly semuanya mati. Joel mengajak Tess untuk pulang saja, tapi Tess menolak. Jujur kalau keberuntungannya sekarang sudah habis sambil memperlihatkan tubuhnya yang kena infeksi. Tess ingin Joel membawa Ellie ke tempat sahabat mereka yaitu Bill dan Frank karena dia yakin Ellie akan berguna bagi kehidupan manusia. Di tengah obrolan itu, tiba-tiba salah satu zombie di sana terbangun sehingga Joel langsung menembaknya. Masalahnya, tangan zombie itu jatuh tepat di atas tumpukan jamur, mengakibatkan zombie-zombie yang ada di luar ikut terkoneksi. Di saat mereka pasrah dengan situasi ini, Tess langsung menumpahkan minyak keletik serta bom ke ruangan itu, lalu menyuruh Joel untuk membawa Ellie pergi ke tempat aman. Dengan berat hati, Joel terpaksa meninggalkan Tess sebelum zombie-zombie itu membunuh mereka semua. Walaupun sempat kesulitan menyalakan gasolinnya, namun pada akhirnya tewasnya Tess, kini hanya Joel dan Ellie yang melanjutkan perjalanan, entah mau kemana. Sempat beristirahat di pinggir sungai, Ellie menegaskan bahwa dari awal tak ada yang memaksa Joel untuk membawanya pergi. Jadi, Joel jangan pernah berpikir kalau Ellie adalah bebannya, karena mereka bisa seperti ini karena mereka saling membutuhkan. Setelah itu, mereka melanjutkan perjalanan, menyusuri sungai dan hutan, kira-kira membutuhkan 5 jam lagi naik sepatu untuk sampai di rumah teman Joel yaitu Bill dan Frank. Di perjalanan, untuk mengakrabkan diri, Ellie banyak bertanya tentang Joel yang masih bisa bertahan hidup di tengah situasi yang kacau ini. Sayangnya, Joel tak mau menjawab, menganggap Ellie terlalu cerewet. Sebelum melanjutkan petualangannya, Joel mampir dulu ke sebuah rumah, tempat dulu Joel dan teman-temannya menyimpan amunisi. Di saat Joel mencari amunisi yang dia butuhkan, Ellie ikut mondar-mandir di dalam, tak sengaja menemukan pintu rahasia ke ruang bawah tanah. Dia pun turun ke bawah dan sempat mendengar sesuatu. Dikira ada hewan yang lagi gancet, namun ternyata
Ya, itu adalah zombie yang sudah tidak berdaya. Ellie iseng-iseng menyayat kulit si zombie, lalu setelah itu Joel yang sedari tadi tak melihat Ellie langsung mencarinya, tapi Ellie ujug-ujug muncul sambil membawa sesuatu. Di tengah perjalanan, Ellie melihat ada bangkai pesawat yang sudah amburadul. Ellie menganggap siapapun orang yang pernah naik pesawat termasuk orang yang beruntung. Karena sejak lahir, boro-boro naik pesawat, naik ojek saja dia belum pernah, sebab dia lahir ketika dunia sudah terinfeksi. Ellie tambah penasaran dengan awal mula bagaimana virus itu bisa menyebar. Joel menjawab, semuanya berawal dari makanan yang sudah terkontaminasi virus. Semakin banyak orang yang memakan, maka semakin banyak pula orang yang terkena infeksi. Kejadian itu terjadi pada tahun 2003, hari Jumat, dan mulai menyebar cepat pada hari Senin. Entah itu melalui makanan ataupun gigitan. Sejenak mereka berhenti saat melihat tulang belulang manusia normal berantakan di pinggir jalan. Joel tahu bahwa itu bukan tulang yang terinfeksi, melainkan orang yang sengaja dimusnahkan untuk memutus penyebaran virus. Jadi dulu pada tahun 2003, semua warga baik yang ada di kota maupun pesisian, semuanya dikumpulkan aparat dengan alasan akan dievakuasi, padahal akan dimusnahkan. Kecuali orang ini yang gak mau dievakuasi karena dia sudah tidak percaya lagi dengan aparat. Namanya Bill, orang yang dimaksud Joel dan Tess. Nah, karena dia adalah satu-satunya manusia yang ada di kota tersebut, Bill mulai mempersiapkan semua kebutuhan dirinya. Termasuk memasang jebakan kalau zombie itu berkunjung ke rumahnya. Tak lupa berkebun dan beternak agar dia bisa tetap makan meski gak ada orang yang jualan. Rumahnya juga dilengkapi CCTV agar setiap hari dia bisa melihat bagaimana jebakannya beraksi membunuh para zombie yang kesasar. Begitulah Bill setiap hari menjalani kehidupannya. Hingga 4 tahun setelahnya, dia mendengar ada seseorang yang meminta tolong di dekat rumahnya. Orang itu namanya Frank. Mengaku sudah 2 minggu gak makan, dan kalau diizinin, dia hanya minta makan setelah itu pergi lagi. Bill pun memeriksa Frank terlebih dahulu, takut dia terinfeksi. Setelah memastikan aman, Bill pun memperbolehkan dia masuk, memberi pakaian ganti, serta makanan dan minuman. Bill yang selama 4 tahun ini merasa kesepian dan gak pernah bucat, akhirnya memperbolehkan Frank tinggal di rumahnya. Hingga 3 tahun berlalu, perbedaan pendapat mulai terjadi di antara mereka. Frank ingin mereka membuka diri dengan dunia luar karena bagaimanapun mereka akan membutuhkan orang lain. Frank berkenalan dengan Tess lewat saluran radio dan ingin membawa mereka ke sini untuk berkunjung. Bill yang awalnya gak setuju, terpaksa setuju, meski dalam pertemuan itu Bill tak mau melepaskan senjatanya, cemburu karena pacarnya si Frank selalu caper sama Tess. Not inside. Joel yang mengerti itu hanya senyum kecil saja, sembari memperingatkan Bill kalau penjarahan sebentar lagi akan marak terjadi setelah kebutuhan manusia semakin menipis. We're self-sufficient here. That fence has got a year on it. I can get you 10 spools of high-tensile aluminum. And you're well protected against stray infected, and they'll beat that fence and your tripwires. We'll be fine. 3 tahun kemudian, Frank mengajak Bill lari karena ada sesuatu yang ingin dia tunjukkan. Ya, Frank, jujur, waktu pertemuan dengan Tess dulu, dia sengaja menukar salah satu senjata Bill dengan benih strawberry ini. Karena dia pikir sudah waktunya mereka menikmati hidup, bisa memakan apa yang ingin mereka makan.
Bill pun langsung meminta maaf atas sikap dinginnya waktu itu, mengaku semakin takut kehilangan Frank. Malamnya sekelompok penjara terlihat sudah berada di depan rumah mereka. Frank yang terbangun langsung mengambil senjata, melihat Bill sedang berjuang sendiri melawan para penjara itu di balik jebakan-jebakan yang sudah mereka buat. We gotta get you inside. Hold on to me. I gotcha. Bill yang tertembak menyuruh Frank menemui Joel biar dia mati sendiri di tempat ini. Tapi Frank gak mau, pokoknya sebisa mungkin dia akan menyelamatkan Bill. Singkat cerita, beberapa tahun kemudian Frank mengalami kelumpuhan dan dua pasangan haram ini masih tetap saling menjaga satu sama lain. Suatu hari, Frank yang merasa udah gak kuat lagi meminta Bill untuk melaksanakan keinginannya sebelum dia meninggal, yaitu menikah. Mereka juga makan bersama untuk yang terakhir kalinya. Setelah itu, Frank ingin Bill memasukkan racun yang sudah dia titipkan sebelumnya. Namun ternyata Bill juga sudah meminum racun terlebih dahulu karena dia merasa hidupnya tak akan berarti tanpa Frank di sisinya. Sungguh kisah romantis yang mengharukan, membuat bulu baok saya jadi merinding. Kembali ke masa sekarang, Joel dan Ellie kini tiba di kediaman Bill. Tapi kali ini pastinya suasananya sangat berbeda, tidak terurus karena tuan rumahnya sudah innalillahi. Di dalam, Ellie menemukan sepucuk surat yang sudah ditulis Bill untuk Joel. Intinya, memberitahukan kalau dirinya dan Frank sudah meninggal, Joel boleh memanfaatkan semua yang ada di rumahnya untuk melindungi seseorang yang dianggap Joel berharga seperti Tess. Sayangnya, Tess sudah meninggal dan sekarang orang yang harus Joel lindungi adalah Ellie. Joel sangat senang karena akhirnya dia punya mobil untuk mencari Tommy ke Wyoming. Usut punya usut, Tommy adalah mantan anggota Fireplay, berharap dia tahu anggota Fireplay yang lain untuk mengantarkan Ellie. Hanya saja, sebelum pergi, Joel meminta Ellie agar tidak membahas soal tes lagi, jangan pernah memberitahu siapapun bahwa dia kebal terhadap virus, dan terakhir, harus selalu mendengar apa yang Joel perintahkan. Sambil menunggu aki mobilnya terisi penuh, mereka masuk ke ruang senjata, membawa amunisi secukupnya buat jaga-jaga, termasuk Ellie yang diam-diam memasukkan pistol ke tasnya. Setelah itu, mereka pergi. Ini adalah kali pertama Ellie naik mobil selama hidupnya, dan mereka pun menikmati perjalanan sambil mendengarkan lagu jadul ciptaan Jaja Miharja. Jual baju celana walaupun Madonna cantik. Ya, Ellie masuk ke sebuah toko terbengkalai, membayangkan dirinya menggunakan pistol, barang yang tak seharusnya dia pegang. Sedangkan Joel menyedot bahan bakar dari mobil lain karena mobil yang digunakannya kehabisan bensin. Setelah terisi penuh, mereka kembali melaju dan sampai sejauh ini mereka belum menemukan satupun zombie, hanya bangkai-bangkai mobil dan hewan-hewan yang masih bertahan hidup. Where has she gone there like me that she threw away? I was falling, the sky has turned cloud in love. Karena kelihatannya hari udah gelap serta masuk waktu maghrib, Joel memutuskan untuk istirahat dulu di dalam hutan, memasak makanan yang mereka bawa di rumah Bill. Besoknya, di perjalanan, Ellie sempat bertanya mengenai Tommy. Joel menjawab bahwa adiknya itu sejak kecil selalu ingin jadi pahlawan. Dia sempat masuk militer, tapi karena bosan, gak pernah ada perang dan hanya mengurus Citarum, Tommy memutuskan keluar dari militer, dan sejak terjadi pandemi virus, dia memilih untuk masuk anggota Firefly dengan misi penyelamatan dunia.
Itulah sebabnya Marlin, pimpinan Firefly, langsung mengenali Joel saat pertama kali dia bertemu dan menitipkan Ellie kepadanya karena Marlin tahu Joel adalah kakak Tommy. Menurut informasi terakhir yang Joel dapat, Tommy sudah keluar dari Firefly dan sekarang hidup di daerah Wyoming. Setelah beberapa jam mengaspal, perjalanan mereka harus terhenti karena jalan mereka terhalang oleh bangkai-bangkai mobil yang memadati terowongan. Alhasil, mereka harus mengambil jalan memutar sesuai dengan apa yang mereka lihat di peta. Tiba di Kansas City, selain melihat banyak bangkai mobil, mereka juga melewati banyak bangkai manusia yang bertumpuk di satu titik lokasi. Tiba-tiba ada seseorang yang berteriak meminta tolong, tapi Joel yang tak mau ambil resiko langsung menancap gasnya karena itu rupanya hanya jebakan saja. Joel menyuruh Ellie agar masuk ke lubang kecil yang ada di dinding, biar dia yang mengalihkan perhatian. They're not gonna hit you. Go! Joel berhasil menembak satu orang penyintas lagi yang berada di dalam, namun dia dikejutkan dengan seseorang yang tiba-tiba datang menyerangnya. Ellie yang melihat Joel sedang terdesak, akhirnya memberanikan diri turun lalu menembakkan peluru ke arah penyintas itu. Si penyintas yang masih hidup memohon agar Joel tak membunuhnya, tapi Joel yang tak mau ambil resiko meminta Ellie untuk masuk ke dalam karena dia terpaksa akan membunuh orang tersebut. Get back behind the wall. Karena takut masih banyak penyintas di luar, Joel membawa Ellie ke jalan yang berbeda, lalu masuk ke sebuah gedung. Di tempat lain, seorang wanita bernama Kathleen, pimpinan ormas di kota Kansas, sedang menginterogasi seorang pria paruh baya yang dia yakini ada hubungannya dengan orang yang sedang dia cari-cari bernama Henry. Kathleen meminta pria itu agar memberitahu di mana Henry berada karena dia yakin Henry masih berkeliaran di kota ini. Tapi pria ini tetap mengaku bahwa dia tidak mengenali sosok Henry yang dimaksud Kathleen. Kathleen, for God's sake, I delivered you. I held you in my hands. But Henry did. Where is he? Tak berapa lama, anggotanya memperlihatkan jasad-jasad yang tadi dibunuh oleh Joel. Kathleen langsung suujon, dia yakin ini pasti perbuatan Henry yang meminta bantuan orang luar untuk memusnahkan mereka. Saking kesalnya, dia kembali ke ruang interogasi, lalu tanpa basa-basi lagi membunuh pria paruh baya itu. Anjing, tega si Kathleen. Dia kemudian menyuruh seluruh anggotanya untuk mencari Henry serta orang-orang yang membantunya. Kejadian itu dilihat juga oleh Joel dari kejauhan. Dia tidak tahu ormas apa lagi itu karena sepertinya mereka bukan dari pihak Pedra ataupun Firefly. Yang jelas, Joel dan Ellie tak bisa bertahan lama-lama di tempat ini karena lambat laun mereka berdua pasti akan ditemukan. Hanya saja, sebelum pergi, Joel sempat meminta maaf karena gara-gara dia tak bisa menjaga diri, Ellie harus menggunakan senjatanya. Karena sebenarnya dia tidak mau Ellie terlibat keributan, mengingat Ellie masih bulu kumuut atau belum dewasa. I'm not good at this. Yeah, you really aren't. And I'm sorry. Tapi Ellie mengaku ini bukan kali pertama dia melukai orang, sehingga Joel sekalian aja mengajari Ellie cara memegang senjata. Your thumb. Over your thumb. There you go.
Balik lagi ke Kathleen dan orang kepercayaannya, kita panggil aja Datuk, masuk ke sebuah gedung di mana di sana dia mendapatkan sebuah petunjuk berupa gambar-gambar Superman, gambar yang biasa dilukis oleh anak kecil. Kathleen yakin kalau gambar-gambar itu dibuat oleh Sam, adik laki-laki Henry. Itu berarti feeling dia bahwa Henry masih berada di kawasan ini memang benar adanya. Tak hanya itu, mereka juga menemukan sebuah retakan lantai yang tiba-tiba bergerak. Kathleen yang ketakutan memerintahkan Datuk untuk memeriksanya besok pagi saja karena hari sudah mulai gelap. Sedangkan Joel dan Ellie masuk ke gedung lain mencari tempat yang aman untuk sementara waktu. Ellie sempat bertanya kenapa Joel bisa tahu bahwa orang yang meminta tolong tadi adalah sebuah jebakan. Joel menjawab di situasi seperti ini tak ada orang yang bisa dia percaya. Dia udah terbiasa mengabaikan orang-orang seperti itu saat bersama Tess dan orang-orang penyintas lainnya. Jadi bukannya kejam, tapi itu adalah sebuah bentuk waspada. Usia memang tidak bisa dibohongi. Ketika sudah naik ke lantai 33, Joel terlihat ngos-ngosan tak mau lagi naik ke atas. Tapi Ellie terus memaksanya agar mereka naik ke lantai 45. Mereka nampaknya sudah semakin akrab. Itu terlihat sebelum tidur mereka bisa saling melempar lelucon. Ellie menertawakan Joel yang lagi diare sampai-sampai gak nyadar kalau kotorannya masih menempel di celana. Hal itu membuat Joel tak bisa lagi menahan tawanya hingga mereka pun tertawa bersama-sama. Namun, momen itu tak berlangsung lama karena tiba-tiba saja mereka ditodong oleh dua orang. Itu adalah Henry dan saudara kecilnya Sam. Beberapa hari sebelum kedatangan Joel dan Ellie, ormas pimpinan Kathleen telah berhasil menggulingkan Pedra yang sudah puluhan tahun menguasai kota Kansas. Dan kali ini, Kansas telah jatuh ke tangan rakyat. Sekarang tinggal mencari para kolaborator atau pengkhianat yang selama ini pro kepada Pedra. Dan tentu saja, Henry termasuk salah satunya. Kathleen berhasil menangkap beberapa orang yang dianggap sebagai kolaborator, bertanya di mana Henry sekarang berada. Salah satu dari mereka mengaku tak ada yang tahu di mana Henry. Hanya saja dia sempat mendengar dari Edelstein, pria paruh baya yang kemarin ditembak Kathleen, bahwa dia akan menemui Henry di sebuah gedung. Artinya, Kathleen tinggal mengerahkan pasukannya saja menyisir lokasi, toh Henry masih ngumpet di salah satu gedung kota ini. Untuk itu, Kathleen menyuruh para pendukungnya untuk mencari Henry sekarang juga tak peduli dengan hari yang sudah gelap. Lalu memusnahkan para kolaborator yang mereka tangkap dengan cara membakarnya. Sementara itu, orang yang paling dicari-cari Kathleen yaitu si Henry masuk ke salah satu gedung bersama adiknya yang tunawicara bernama Sam. Di gedung tersebut, mereka sudah ditunggu oleh Edelstein, pria paruh baya yang ditembak Kathleen. Tak lupa membawa makanan untuk kebutuhan mereka selama bersembunyi. I barely made it out as is. So we're fucked. We weren't shooting our way out of this anyway. 20 cans and 6 pounds of jerky. Nothing I can do about that now. Sam yang ngefans sekali sama Superman setiap hari melukis gambar superhero itu baik di atas kertas ataupun di depan dinding. 10 hari kemudian karena mereka kehabisan makanan, Edelstein terpaksa turun gunung mencari cemilan, tapi sayangnya Edelstein malah ketangkap lalu dibunuh sesuai dengan adegan sebelumnya. Nah, karena Edelstein tak kunjung kembali dan yakin sudah ketangkap pihak Kathleen, Henry dan Sam mulai berkemas dan akan pergi keluar mencari makanan. Namun, di saat itulah Henry melihat kedatangan Joel di balik jendela. Dan Henry langsung berpikir ingin bersekutu dengan Joel. Makanya sekarang, sebagai sama-sama orang yang dicari pihak Kathleen, mereka harus bekerja sama mencari jalan keluar dan Henry sudah tahu kemana mereka harus pergi. Where'd you get these? From Bill.
I'm Ellie. Let's call this a win-win and move on. Pagi harinya, Henry menjelaskan kenapa orang-orang di sini tidak menyukai Pedra karena mereka selalu bertindak sewenang-wenang terhadap rakyat, membunuh, memperkeos, dan melakukan kejahatan lainnya. Henry mengaku bahwa dia bukanlah anggota Pedra atau aliansi masyarakat, tapi justru dengan sikap itulah dia disangka sebagai kolaborator atau pengkhianat. Makanya dia ingin keluar dari kota ini, memanfaatkan Joel yang ahli dalam baku tembak. Henry pun menggambar peta lokasi kemana jalan yang harus mereka tempuh, yaitu melalui sebuah terowongan yang mana terowongan tersebut tidak pernah dijaga baik oleh pihak Pedra ataupun pihak Kathleen. Karena orang-orang percaya kalau di terowongan itu banyak zombie yang berkeliaran. Namun menurut informannya, tempat itu sekarang sudah aman dan tidak ada zombie sama sekali. Kalaupun ada, mungkin hanya ada 1-2 zombie saja, dan Henry percaya Joel bisa menyelesaikannya. You see? You're the right people. Singkatnya, mereka mulai menyusuri terowongan yang dimaksud, dan benar saja sampai sejauh ini mereka tak menemukan 1 zombie pun di sana, malah menemukan sebuah tempat arena bermain buat anak-anak. Sam dan Ellie terlihat sangat senang sekali berada di tempat itu, dan akhirnya mereka memutuskan untuk istirahat dulu sambil menunggu hari agak gelap. Joel ternyata masih penasaran kenapa Henry bisa dicari-cari oleh satu pasukan, padahal Henry bukan anggota Pedra. Henry menjawab bahwa itu karena Sam. Jadi si Sam ini menderita penyakit leukemia yang sudah parah, dan waktu itu tak ada satupun orang yang memiliki obatnya kecuali pihak Pedra. Pihak Pedra bersedia memberikan obat itu pada Henry asalkan Henry mau menyerahkan seseorang. Seseorang itu adalah Michael, pimpinan ormas di kota ini yang tidak lain adalah kakak Kathleen. Henry pun terpaksa melakukannya karena dia tidak ingin adiknya mati. Itulah alasan kenapa Henry menjadi orang yang paling dicari oleh Kathleen karena dia telah mengkhianatinya. The bad guy because I did a bad guy thing. Setelah itu mereka melanjutkan perjalanan dan berhasil melewati terowongan itu tanpa hambatan. Mereka tampak senang, apalagi Henry, karena sebentar lagi dia dan adiknya akan keluar dari kota terbebas dari segala macam ancaman. Namun tiba-tiba And he's like, What the fuck is that coming from? Shut up. Get the fuck out of here! Oh shit! ternyata Kathleen sengaja menaruh seorang penembak jitu di salah satu gedung untuk mencegah kaburnya Henry. Joel menyuruh mereka diam di tempat, sementara dia akan memburu si penembak jitu itu yang bersembunyi di salah satu gedung. Tak butuh waktu lama bagi Joel untuk menemukan si penembak jitu tersebut. Masalahnya, kedatangan Joel dan yang lainnya ternyata sudah dilaporkan si penembak kepada Kathleen melalui siaran radio. Makanya selang beberapa saat kemudian Kathleen serta pasukannya tiba di tempat tersebut. Joel berusaha menyelamatkan Ellie hingga satu tembakan di antaranya berhasil membuat salah satu mobil oleng yang mengakibatkan ledakan besar. Henry yang sudah terkepung memohon agar Kathleen melepaskan Ellie serta adiknya biar dia saja yang menanggung semua hukumannya. Tapi Kathleen tak peduli. Pokoknya orang-orang yang berhubungan dengan Henry harus dia bunuh. It's time, Henry. Namun tiba-tiba
perhatian semua orang tertuju pada getaran yang terjadi di lokasi mobil yang terbakar. Ribuan zombie yang dulu dimusnahkan pihak Pedra kini bangkit kembali setelah puluhan tahun terkubur. Datuk rela mengorbankan dirinya asalkan Kathleen bisa selamat. Sam dan Henry yang terjebak di kolong mobil hampir saja jadi santapan empuk buat para zombie. Beruntung, Ellie segera menyelamatkan mereka, dibantu oleh Joel yang menembaki dari atas. Sialnya, Ellie yang masih dendam menghadang mereka dengan pistol, namun tiba-tiba setelah berhasil melarikan diri, mereka bersembunyi di sebuah hotel terbengkalai dan Henry menganggap kalau kerjasama tadi sangatlah amazing. Sebelum tidur, Sam bertanya kepada Ellie lewat sebuah tulisan, apakah Ellie tidak pernah merasa takut? Ellie menjawab bahwa dia juga sama, selalu merasa takut, tapi nyantai aja, toh pada akhirnya semua manusia pasti akan mati. Penjelasan Ellie itu membuat Sam langsung memperlihatkan luka di kakinya akibat gigitan zombie barusan. Ellie yang khawatir langsung mengambil pisau, membelek tangannya, lalu menempelkan darahnya ke luka Sam. Berharap darahnya itu bisa menjadi obat. I promise. Promise. Namun pagi harinya, Ellie melihat Sam sudah terbangun duduk di atas kasur. Dan ketika disapa, Henry yang sempat melarang Joel untuk membunuh adiknya, akhirnya tak sengaja menembakkan pistolnya sendiri ke arah Sam. Dan sebagai penyesalannya, dia pun melakukan bunuh diri. Joel dan Ellie menguburkan jasad kedua kakak beradik ini sambil meminta maaf karena Ellie tak bisa menyelamatkan nyawa Sam. Mereka pun akhirnya melanjutkan perjalanan ke barat, tapi bukan untuk mengambil kitab suci seperti Biksu Tong, melainkan mencari Tommy ke Wyoming. 3 bulan kemudian, cuaca sudah memasuki musim dingin. Terlihat seorang bapak-bapak pulang ke rumah sambil membawa hasil buruannya. Dia melihat istrinya tampak santai aja, lalu tiba-tiba Joel datang menodongkan senjatanya. Joel sama sekali tak berniat jahat pada keluarga itu. Dia hanya ingin si bapak menunjukkan arah barat yang ingin dia telusuri. Bapak itu menjawab bila mereka ingin pergi ke barat, jangan pernah menyusuri sungai yang ada di sana karena terakhir kali ke sana mereka melihat banyak mayat berserakan dan diantaranya terkena infeksi. You never go past the river here. But we see the bodies they leave behind. If your brother's west of the river, You're not gonna scare us. Saat di luar, Joel sempat merasakan nyeri cangkeng, tapi Ellie selalu memberinya semangat agar mereka tetap melanjutkan perjalanan. All we have to do is cross the river of death. Tiba di dekat sungai, Joel menyarankan Ellie agar beristirahat dulu, biar besok pagi saja mereka menyeberangi sungai tersebut. Sambil membuat api unggun, mereka berdua bercengkrama di bawah langit yang poek. Ellie mengaku tak yakin apa sampel darahnya bisa menyelamatkan semua orang atau tidak. Jujur, kalau malam itu dia sempat menempelkan darahnya ke luka Sam, tapi nyatanya Sam tetap menjadi zombie.
Joel menjawab, kita serahkan saja semuanya kepada Marlin dan juga Firefly. Jika Marlin berkata bisa, maka kemungkinan itu benar. Ellie juga bertanya apa yang akan dilakukan Joel setelah semuanya kembali normal. Joel menjawab mungkin dia akan beternak domba biar jadi kaya seperti orang Garut. Romantic. It'll work, right? Well, I reckon it's a lot more complicated than that. Pagi harinya, Joel terkejut karena Ellie sudah bangun duluan sambil memegang senjata. Ternyata Ellie sengaja bangun lebih awal karena dia ingin menjaga Joel dari gangguan binatang buas. Wake me up next time. River of Death. Still no people. I'm learning how to whistle. You don't know how to whistle? Seriously though, how the fuck do you do that? Still interested though. Sialnya, saat terus melakukan perjalanan, mereka dihadang oleh beberapa orang berkuda. Joel berkata bahwa dia hanya ingin lewat dan tak berniat mencari masalah di daerah sini. Tapi orang-orang itu langsung menurunkan seekor anjing untuk memastikan bahwa Joel dan Ellie bukanlah orang yang terkena infeksi. Now her. Setelah dirinya lolos, Joel sempat mengkhawatirkan Ellie, tapi setelah memastikan bahwa mereka aman, orang-orang ini menanyakan tujuan Joel datang kemari. Dan setelah mendengar nama Tommy, orang-orang itu langsung membawa Joel ke sebuah tempat bernama Jackson. Tempat itu nampak hangat sekali, dipenuhi oleh orang-orang yang saling bekerja sama. Dan di tempat itu pula lah Joel akhirnya bertemu dengan Tommy. Tommy! Pertemuan itu disambut gembira oleh kakak beradik yang udah puluhan tahun berpisah. Tahu kalau mereka belum makan sejak Lebaran, Tommy mempersilahkan mereka makan dulu, sekaligus memperkenalkan Maria sebagai istri Tommy yang kini sedang hamil. Setelah itu, mereka mengajak Joel dan Ellie jalan-jalan melihat apa saja yang ada di kampung Jackson ini. Maria menjelaskan kalau tempat ini sudah memiliki fasilitas yang komplit meski berada di wilayah terpencil. Mulai dari peternakan, sekolah, tempat ibadah, dan juga bioskop. Mereka sudah menjaga tempat ini selama puluhan tahun dan agar tidak terekspos ke dunia luar, mereka sengaja memutus semua alat komunikasi termasuk radio. Jadi itulah alasan kenapa Tommy tak pernah membalas pesan Joel selama ini. Maria pun mempersilahkan Joel dan Tommy untuk ngobrol berdua, sedangkan dia akan membawa Ellie ke rumah buat bersih-bersih. Dalam kesempatan itu, Joel membahas tentang Ellie yang harus dia antarkan ke laboratorium milik Firefly. Tommy yang mantan anggota Firefly juga mengetahui kalau tempat itu ada di Colorado, kira-kira 1 minggu dari sini jika ditempuh menggunakan kuda. Joel ingin Tommy mengantarnya ke tempat tersebut biar dia merasa aman ketika di perjalanan. Tapi Tommy menolak ajakan itu. Dia tidak mau membahayakan dirinya sendiri karena sebentar lagi dia akan menjadi seorang ayah. I'm gonna be a father. So I just gotta be more careful. To be honest, I'm scared to death. Joel terlihat cukup kecewa dengan keputusan Tommy itu. Segera pergi keluar, tak sengaja melihat anak perempuan yang mirip dengan anaknya. Sedangkan Maria memotong sedikit rambut Ellie karena dia pikir rambut Ellie terlalu panjang dan akan menghabiskan banyak sampo bila terus tinggal di rumahnya. Dalam percakapan itu, Ellie baru tahu bahwa Joel pernah punya anak tapi meninggal, dan Ellie langsung mengucapkan bela sungkawanya meski tidak di hadapan Joel. Be careful who you put your faith in. You understand?
Malamnya, Tommy kembali menemui Joel, sekali lagi minta maaf karena dia tidak bisa menuruti keinginan Joel. Mendengar itu, Joel langsung jujur tentang Ellie yang kebal terhadap virus dan Tess yang telah meninggal demi melindungi Ellie. Joel mengatakan bahwa dia takut tidak bisa melindungi Ellie lagi selama perjalanan karena akhir-akhir ini dia sering merasakan nyeri cangkeng dan sakit di bagian dada. Dia takut Ellie kenapa-napa karena bagaimanapun juga Ellie pernah menyelamatkan nyawanya. Makanya Joel memohon agar Tommy mau mengantar Ellie ke pusat laboratorium dan dia berjanji ini adalah permintaan terakhirnya. Dengan berat hati, Tommy pun menyanggupi permintaan Joel, tapi tak tahu bagaimana caranya menyampaikan hal itu kepada istrinya. You can't tell anyone. Not even the last thing I'll ever ask of you. I'll take her out at dawn. Sementara itu, Joel yang masuk ke kamar Ellie langsung dicemberutin oleh bocah ini setelah dia tak sengaja mendengar pembicaraan Joel dengan Tommy. Ellie berkata bahwa dia tak mau pergi bersama Tommy. Joel bukanlah ayahnya, tapi dia merasa aman jika kemana-mana berada di sisinya. I'm not her, you know. I'm sorry about your daughter, Joel. You have no idea what loss is. So don't tell me that I'd be safe with somebody else because... Don't say another word. And I sure as hell ain't your dad. Joel hanya menjawab bahwa Ellie akan lebih aman bersama Tommy karena Tommy sudah mengenali lingkungan ini sejak lama. Joel yang tersentak dengan perkataan Ellie seketika teringat dengan putrinya yang mungkin nasibnya akan sama dengan Ellie jika dia lebih dulu meninggalkannya. Besoknya, sebelum berangkat, Tommy mengajak Ellie ke kandang kuda dan di sana sudah ada Joel yang memasang pelana. Ellie mengira kalau Joel hanya ingin berpamitan, namun ternyata Joel berubah pikiran, dia ingin mengantar Ellie sampai di tempat tujuan. Joel pun pamit pada Tommy untuk melanjutkan perjalanannya bersama Ellie. Counting on it. Adios, big brother. Sesekali Joel berhenti untuk mengajarkan Ellie cara menembak dan hubungan mereka semakin akrab layaknya ayah dan anak. A deep breath in, slow breath out. I'm right. Some people wanted to own everything. Made it in 5 days. Easy days. Singkat cerita, setelah 5 hari melakukan perjalanan, mereka tiba di tempat yang dituju, tapi di sana nampaknya gak ada siapa-siapa selain monyet yang berkeliaran. Di dalam, mereka memang melihat peralatan laboratorium, tapi juga menemukan surat yang menandakan bahwa mereka telah pindah ke suatu tempat. Tiba-tiba, mereka mendengar sesuatu di atas. Tapi setelah diperiksa, rupanya itu hanyalah monyet-monyet liar. Di ruangan tersebut, mereka melihat sebuah peta di mana semua tanda mengarah ke satu tempat dan mungkin tempat itulah yang dijadikan markas Firefly selanjutnya. Masalahnya, mereka melihat ada beberapa orang mencurigakan berkeliaran di tempat itu juga. Joel langsung membawa Ellie keluar, tapi salah satu di antara mereka langsung menyerang. Masalahnya, meskipun menang, Joel harus terluka setelah orang tadi berhasil menancapkan pisaunya. Mereka kemudian kabur setelah melihat banyak orang yang mengejar mereka. Karena sudah gak kuat lagi menahan sakit, Joel akhirnya tumbang dan Ellie sangat sedih dengan apa yang dilihatnya. Joel. Ellie membawa Joel ke sebuah rumah, berusaha menutupi luka Joel dengan tangannya. Namun Joel, yang merasa kalau ajalnya sudah dekat, menyuruh Ellie untuk pergi ke utara, meminta Tommy untuk mengantarkannya. Ketika mau keluar, Ellie tiba-tiba teringat saat dirinya masih menjalani latihan di asrama Pedra.
Saat itu, Ellie yang tak terima Walkman-nya diambil, langsung menghajar rekannya hingga babak belur. Alhasil, dia dipanggil oleh pemimpin asrama bernama Kapten Wong karena dianggap telah membuat keributan. Kapten Wong ingin Ellie bisa menahan emosinya karena dia yakin suatu saat dengan kepintaran yang Ellie miliki, Ellie akan menjadi perwira yang hebat. You follow the rules, you become an officer. We eat well, we don't go on patrol to tell the Bethanies of the world exactly where to shove it. Malamnya, Ellie didatangi seseorang melalui pintu jendela. Ya, itu adalah Riley, teman Ellie yang menghilang selama 3 pekan. Riley mengaku bahwa dia sudah keluar dari Pedra dan sekarang bergabung dengan Firefly. Jelas dong Ellie terkejut karena selama ini dia berlatih hanya untuk disuruh membantai orang-orang Firefly. Tapi Riley tak mau dulu membahas soal itu, dia hanya ingin pergi dengan Ellie ke suatu tempat. Mereka menyusuri sebuah gedung kosong dan menurut Riley, gedung ini benar-benar sudah aman. Secara kebetulan mereka melihat seseorang yang habis bunuh diri setelah meminum minuman beralkohol dicampur dengan obat nyeri sirah. Real? Bottle's real. Mereka pun membawa minuman itu untuk diminum secara bersama-sama. Riley berkata kalau dia sudah muak dengan semua yang dilakukan Pedra, selalu semena-mena terhadap rakyat. Makanya dia melarikan diri, lalu diajak oleh seorang perempuan untuk masuk ke Firefly. Ellie juga menunjukkan bahwa sebentar lagi mereka berdua akan pergi ke suatu tempat yang belum pernah Ellie melihatnya. Setelah sampai di tempat panel listrik, Riley menyuruh Ellie agar jalan duluan, sementara dia akan menunjukkan sesuatu itu. I'm here, now what? Ellie benar-benar terkesima karena ini adalah kali pertama dia masuk ke sebuah mall. Dia merasa heran sekaligus senang karena ternyata di dunia ini ada tangga yang bisa berjalan sendiri. So cool! Forward and backwards. So this is the first window, right? Selain itu, dia juga bingung melihat pakaian dalam, tapi tengahnya sengaja dibuat bolong. Maksudnya, mungkin biar lebih mudah untuk buang air kecil. Riley lalu mengajak Ellie bermain, sesuatu yang tak pernah mereka alami di masa kanak-kanak mereka. Mulai dari menaiki komedi putar, bermain game arcade, dan terakhir Riley mengajak Ellie masuk ke tempatnya karena dia ingin memberikan Ellie buku cerita kesukaannya biar Ellie tak merasa kesepian. Masalahnya, Ellie tak sengaja melihat banyak bom rakitan yang dibuat Riley tersimpan di mejanya. Ellie sangat kecewa karena dia tak menyangka Riley ternyata sama jahatnya dengan orang-orang Firefly yang lain. Dia tahu kalau bom-bom yang dirakit itu adalah untuk memusnahkan asrama Pedra, yang itu berarti Riley akan membunuh sahabatnya sendiri. Bertanya apa maksud Riley membawanya ke tempat ini. Riley akhirnya jujur, sengaja membawa Ellie ke tempat ini adalah sebagai tanda perpisahan karena mulai besok dia akan dikirim Marlin ke Atlanta. Because I wanted to see you and I wanted to say goodbye. You just did it. Ellie yang kesal tak mau mendengar perkataan Riley, segera pergi dari sana dengan perasaan kecewa. Hanya saja setelah berjalan cukup jauh, Ellie mendengar suara jeritan dari dalam mall. Seketika Ellie langsung balik kanan, takut Riley diserang zombie. Namun rupanya itu hanyalah mainan. What the fuck?
Riley sengaja melakukan itu agar Ellie balik lagi. Ellie mengaku kecewa setelah malam ini memberinya kebahagiaan, tapi Riley malah pergi meninggalkannya, mengikuti suatu gerakan yang mungkin Riley sendiri tak memahaminya. Riley menjawab bahwa Firefly tak seburuk yang Ellie pikirkan. Mereka benar-benar menganggapnya sebagai keluarga. Firefly sangat membutuhkannya, dan itu membuat Riley benar-benar merasa dihargai. Tak seperti di asrama Pedra, dia selalu diperlakukan seperti pembantu yang setiap hari harus membersihkan kotoran manusia. Pedra adalah neraka baginya, tapi Riley akan selalu merindukan tempat tersebut karena di sanalah sahabatnya ada. Mendengar hal itu, Ellie jadi tak marah lagi dan mulai memahami keinginan sahabatnya tersebut. Alhasil, mereka kembali bersenang-senang menikmati perpisahan itu dengan cara joget-joget. Namun tiba-tiba sesosok zombie muncul menyerang mereka. Kerjasama itu membuahkan hasil setelah Ellie berhasil membunuh si zombie dengan pisaunya. Namun masalahnya, mereka baru tahu kalau mereka telah terkena gigitan zombie nyasar itu. Ellie yang merasa kesal meluapkan kemarahannya dengan menghancurkan barang-barang yang ada di hadapannya. Riley yang sudah pasrah mengajak Ellie untuk menunggu waktunya tiba secara bersama-sama, lalu berpelukan sambil menangis satu sama lain. Karena tak mau kehilangan orang berharganya untuk yang kedua kalinya, Ellie langsung mencari sesuatu yang penting bisa menyelamatkan Joel. Ellie pun menemukan sebuah jarum yang langsung dimanfaatkannya untuk menjahit luka Joel. Beralih ke tempat lain, kita bertemu dengan seorang pendeta yang sedang menyampaikan khotbah kepada para jemaatnya. Pendeta ini namanya David. Dia menghampiri seorang gadis namanya Nita yang menangis gara-gara ditinggal mati ayahnya saat mencari makanan. Nita bertanya kapan ayahnya akan dikuburkan. David menjawab nanti setelah musim dingin selesai, karena kalau sekarang tanahnya sangat keras. Setelah acara siraman rohani selesai, David menanyakan soal stok makanan yang mereka punya kepada orang kepercayaannya bernama James. Menurut perhitungan James, stok makanan mereka hanya akan bertahan seminggu ke depan. Bisa juga sih 2 minggu, asalkan ada Oki Jelly Drink dan juga Promah. Now go get our guns. We're going hunting. Balik lagi ke situasi yang dialami oleh Ellie dan Joel. Setelah sukses menjahit luka, Ellie terus setia menjaganya dan tak pernah membiarkan Joel kedinginan. Nah, karena mereka kelaparan, Ellie berinisiatif pergi keluar untuk mencari hewan buruan. Awalnya, Ellie menemukan seekor kelinci, tapi dia malah terjatuh. Dan setelah beberapa kilo dia berjalan, akhirnya dia menemukan seekor rusa yang sedang berkeliaran. Meskipun udah kena, rusa itu masih saja bisa kabur, dan sialnya malah mati di dekat David dan James yang sedang berburu juga. David sudah berniat membawa rusa itu ke rumahnya, tapi Don't! Now! Turn and face me. Slow. David memohon pada Ellie untuk membagi rusanya sebagian, dengan alasan banyak orang yang harus dia beri makan. Kalau Ellie bersedia membagi, maka dia akan memberikan sesuatu yang tidak dimiliki Ellie. Ellie pun akhirnya setuju, asalkan David mau memberinya obat antiseptik. David lalu menyuruh James untuk mengambil obat antiseptik yang dibutuhkan Ellie, sedangkan dia akan menunggu di sini. 10 steps back.
bring him with us. Sambil menunggu James mengambil obat, David dan Ellie ngobrol-ngobrol sambil membakar kayu. David mengaku kalau dulu dia adalah seorang guru matematika, namun setelah merebaknya virus jamur, dia merasa jadi lebih dekat dengan Tuhan, lalu memutuskan untuk menjadi seorang pendeta. Semakin sini, pengikutnya semakin banyak, dan Ellie juga bisa ikut gabung dengannya jika Ellie mau. Lagi pula, di tempatnya ada seorang anak remaja seumuran Ellie, namanya Nita. Sayangnya, Nita baru saja kehilangan ayah setelah dibunuh oleh orang asing yang datang bersama anak remaja di sebuah laboratorium. Jelas dong, Ellie terkejut, artinya orang yang dibunuh Joel waktu itu adalah pengikut si David yang sedang mencari makan. David yang udah tahu itu tetap nyantai, bahkan menyuruh James untuk menurunkan senjatanya lalu memberikan obat yang dibutuhkan Ellie. Back away. I know you're not with a group. You won't. Tanpa meminta daging bagiannya, Ellie langsung bergegas pulang lalu menyuntikkan obat infeksi itu ke tubuh Joel. Jadi Andre, meskipun dia harus puasa lagi karena gagal membawa buruannya. Sementara itu, di dapur para jemaat, mereka mulai kehabisan makanan untuk hari ini. Hanya ada 5 kaleng kornet dan kira-kira sekilo daging monyet. Tiba-tiba, David datang menyerahkan hewan buruannya, seekor rusa besar yang dia ambil dari Ellie. Gosip tentang pertemuan David dengan orang yang membunuh rekan mereka pun sudah diketahui oleh para pengikutnya dan mereka mendesak David untuk segera melakukan tindakan. David berjanji besok pagi dia akan mencari orang yang telah membunuh Alec sekaligus mengadilinya. Nita meminta David agar sekalian membunuh anak remaja itu yang tidak lain adalah Ellie. Namun malah ini yang dilakukan David. David mengingatkan Nita agar tidak berlebihan, toh semua keputusan sudah dia tentukan. Mirisnya tak ada seorang pun yang berani mencela tindakan David itu, mereka hanya diam, sing penting makan. Keesokan paginya, Ellie kembali menyuntikkan antiseptik itu ke luka Joel, lalu pergi keluar untuk memberi sarapan es serut buat kudanya. Tak lama kemudian, Ellie mendengar sesuatu tak jauh dari tempat tinggalnya. Dan itu rupanya rombongan si David yang sudah pasti akan mencari Joel. David sendiri mengingatkan para pengikutnya untuk membunuh Joel saja karena dia akan membawa Ellie ke pemukiman. Ellie yang mengetahui itu berusaha membangunkan Joel yang masih tak sadarkan diri, membekali Joel dengan pisau karena dia akan mencoba mengalihkan perhatian mereka. Joel, do not fall asleep. Guys! Alive! Sayangnya, James sudah menunggunya di balik pohon, lalu menembak kuda yang ditumpangi Ellie. Ellie yang terjatuh langsung remang-remang, lalu pingsan tak sadarkan diri. Mereka yang masih dendam berniat akan membunuh Ellie saat itu juga. Untungnya ada David yang keburu menghentikannya. David meminta mereka berpencar, sebagian ngegusur kuda, sebagian lagi mencari Joel. Deliver it. Mereka pun mencari Joel ke setiap bangunan dan di antaranya ada yang masuk ke kediaman Joel. Untungnya Joel segera sembunyi dan meskipun masih terluka, dia masih tetap bisa membunuh salah satu dari mereka. Sedangkan Ellie kini berada di tempat si David. Entah apa tujuannya karena David terus memaksa Ellie agar bersedia gabung dengan para jemaatnya. David juga memberitahu kalau Joel mungkin sudah tewas, makanya kalau Ellie tak mau mengikutinya, maka Ellie akan sendirian.
And how is he? You gotta face reality. What I'm offering you is a beginning. Then yes, you are alone. Balik lagi ke hutan, dua pengikut si David berhasil dilumpuhkan oleh Joel. Joel lalu menghajar habis-habisan kedua orang itu karena dia khawatir dengan keselamatan Ellie. Joel memaksa salah satunya untuk menunjukkan di mana lokasi Ellie berada. Dan meskipun udah memberitahu semuanya, Joel tetap membunuh mereka. I believe him. No. Balik lagi ke si David yang rela mengantarkan makanan buat Ellie. Ellie jelas tak mau memakannya setelah dia melihat ada telinga manusia di depan selnya. Yakin kalau makanan yang diberikan itu adalah daging manusia. Judge you. You're eating people, you sick fuck. Tapi David tetap sabar karena Ellie mengingatkan David pada dirinya sendiri, kejam, pintar, dan setia. Dia tertarik dengan Ellie karena dengan bergabungnya Ellie akan membuat kelompoknya semakin solid. Dan jika Ellie bersedia, maka David berjanji akan melepaskan Joel. Ellie pura-pura setuju lalu menggenggam tangan David. Namun setelah itu, dengan kejadian itu David mengancam akan menyuruh semua pengikutnya untuk membunuh Ellie. Di saat bersamaan, Joel akhirnya tiba di pemukiman yang dimaksud. Dia sangat khawatir saat melihat 3 jasad manusia yang sudah dikuliti. Sedangkan David yang udah kehabisan kesabarannya mengajak James untuk mencincang tubuh Ellie. Namun Ellie mengaku bahwa dia sudah terinfeksi dan mereka bisa melihat dari lengan kanannya. Artinya David juga otomatis terinfeksi karena tadi dia sudah menggigitnya. Momen itu dimanfaatkan Ellie untuk kabur dan David terpaksa membunuh si James karena takut James akan menyebarkan infeksinya kepada orang lain. Ellie yang panik karena terus-terusan dikejar langsung melemparkan kayu bakar yang membuat api perlahan membakar rumah tersebut. There's no way out, Ellie. Ellie? I know you're not infected. Ellie terus mengendap-endap mencari sesuatu yang bisa dia gunakan sebagai senjata. Lalu ketika David lengah, Ellie? pendeta abal-abal ini ternyata masih kuat bertahan, bahkan dia bisa membalikan keadaan dan bersiap membunuh Ellie. Untungnya pisau yang terlepas tak jauh dari tangannya hingga Ellie berhasil menancapkan pisaunya kemudian membunuh David secara brutal. Setelah itu Ellie keluar disambut Joel yang langsung memeluk dan menenangkannya. It's me. It's me. Okay. I got you. Scene kemudian mundur ke 14 tahun yang lalu, bertemu dengan seorang wanita hamil bernama Anna sedang dikejar-kejar oleh zombie. Anna masuk ke sebuah rumah kosong sambil sesekali mengecek rahimnya yang sudah pecah ketuban. Artinya, tak lama lagi dia akan segera melahirkan. Sialnya saat sedang ngahejeun, sesosok zombie menyerang dirinya. Beruntung, Anna berhasil meraih pisaunya dan langsung membunuh zombie tersebut. Tak berapa lama, dia melahirkan seorang bayi saat dia sudah terinfeksi. Dia langsung memotong tali pusarnya dan memberi nama bayi itu dengan sebutan Ellie. Malamnya, Marlene serta anggota Firefly lainnya mendatangi rumah tersebut, menemukan Anna sedang menggendong bayi, kaget melihat paha Anna sudah terkena gigitan. Tapi Anna mengaku sudah memotong tali pusarnya sebelum dia terkena gigitan. Artinya, Ellie steril sama sekali tak terinfeksi.
Anna memohon agar Marlin mau menyelamatkan Ellie serta segera membunuhnya sebelum dia jadi zombie. Marlin pun menitipkan Ellie pada rekannya, kemudian balik lagi ke ruangan untuk menembak Anna. Kita ke masa sekarang pasca pembunuhan brutal yang dilakukan Ellie kepada David. Ellie jadi banyak terdiam tak seperti biasanya. Ellie mungkin mengalami trauma dan Joel selalu menghiburnya meskipun itu juga tidak berhasil. Mereka pun melanjutkan perjalanan karena menurut petunjuk yang Joel lihat, mereka sebentar lagi sampai ke tempat yang dituju. Namun seperti biasa setelah memasuki kawasan baru, Joel terlebih dahulu harus naik ke atas gedung untuk memastikan bahwa daerah yang mereka pijak itu benar-benar aman. Masalahnya, gedung itu tak memiliki tangga, hingga Joel harus mengangkat Ellie terlebih dahulu agar Ellie menjatuhkan tangga daruratnya. Tiba di atas, Ellie langsung berlari, mengajak Joel agar segera mengikutinya. Ternyata Ellie menemukan seekor jerapah yang sedang makan. Joel pun menyuruh Ellie agar mendekat, memberi rumput agar Ellie bisa memberi jerapah itu makan. Melihat Ellie tersenyum, membuat Joel sangat senang. Perlahan dia mulai menyayangi Ellie seperti anak sendiri. Perasaan sayang itu tak bisa lagi dibendung Joel saat Joel mengajak Ellie untuk pulang ke rumah Tommy, lalu melupakan semua yang telah terjadi. Tapi Ellie menolak karena kalau mereka berhenti di sini, maka perjuangan mereka selama ini akan sia-sia. Ellie tahu maksud Joel adalah demi kebaikan dirinya serta melindunginya dari hal-hal yang tidak diinginkan. Tapi Ellie ingin menyelesaikan apa yang mereka mulai, lalu setelah semuanya selesai, Ellie berjanji akan mengikuti kemanapun Joel pergi. Mereka tiba di kamp darurat yang dulu pernah digunakan militer untuk menampung orang-orang yang sakit. Joel juga mengaku pernah dirawat di sini. Namun sayangnya, kamp darurat ini tak bertahan lama karena tak bisa menampung lagi orang sakit yang semakin membludak. Joel jujur, ketika dia kehilangan Sarah, dia tak tahu lagi harus berbuat apa, bahkan sangat siap jika dia harus mati saat itu juga. Luka itu Joel simpan selama puluhan tahun dan dia mengaku kembali bersemangat saat dia melakukan perjalanan bersama Ellie akhir-akhir ini. Dia berjanji apapun yang terjadi dia akan selalu melindungi Ellie. Sayangnya momen mengharukan itu tak berlangsung lama karena tiba-tiba saat terbangun, Joel sudah berada di sebuah ruangan. Marlin juga ada di sana karena rupanya mereka telah sampai di ruang laboratorium Firefly. Marlin sangat kagum bagaimana Joel bisa melindungi Ellie sejauh ini, padahal dia yang dikawal oleh ratusan anak buahnya hampir saja tewas dan tersisa 5 orang lagi. Marlin berjanji akan memberikan apapun yang Joel inginkan sebagai imbalannya. Tapi Joel tak mau membahas itu, karena dia hanya ingin bertemu Ellie. She's being prepped for surgery. Marlin menerangkan bahwa virus Cordyceps telah tumbuh bersama Ellie sejak Ellie lahir. Makanya Ellie kebal terhadap virus tersebut. Untuk itu, Marlin akan mengangkat virus tersebut dari otak Ellie, menggandakannya, lalu diberikan ke semua orang. Joel yang takut kenapa-napa dengan Ellie meminta Marlin untuk mencari orang lain saja, tapi Marlin tetap menolak. Marlin mengaku mengerti perasaan Joel, tapi dia tak bisa berbuat apa-apa karena ini demi kebaikan semua orang. Menyuruh anak buahnya untuk membawa Joel keluar, lalu ditembak jika Joel berani macam-macam. He tries anything. Sambil berjalan, Joel terus memikirkan rencana karena sekali lagi dia tak mau membiarkan Ellie jadi korban. Lalu setelah turun dari tangga,
No time for this. Joel kembali naik ke atas dan tak segan-segan membunuh siapapun yang menghalanginya. Sampailah Joel di ruang operasi, menyuruh para dokter untuk menghentikan operasinya. Dia terpaksa menembak satu dokter yang tak mau menyerahkan Ellie. Dengan penuh kasih sayang, dia pun membawa Ellie keluar dari ruang operasi. Masalahnya, Marlin sudah menunggunya di basement, meminta Joel untuk melepaskan Ellie karena mereka berdua tak selamanya bisa bersama. Joel akan mati dan mungkin saja Ellie akan dicabik-cabik zombie di luaran sana. Jadi mendingan Joel memberikan Ellie saat ini juga agar bisa dimanfaatkan untuk kebaikan orang banyak. Nah, kita belum mengetahui apa yang terjadi dengan Marlin karena tiba-tiba saja scene berganti memperlihatkan Joel sedang berada di dalam mobil bersama Ellie. Ellie yang baru siluman bertanya kenapa dia bisa berada di sini. Joel berbohong kalau operasinya gak jadi dilakukan karena ternyata tidak hanya Ellie yang memiliki kekebalan, tapi juga ada puluhan orang yang memiliki kekebalan yang sama. Dan setelah menjalani operasi, tak ada satu dokter pun yang berhasil membuat vaksinnya. Joel juga menambahkan kalau penelitian itu terhenti setelah banyaknya penjara yang masuk ke ruangan tersebut hingga membuat Marlin tewas. Padahal faktanya, Joel lah yang telah membunuh Marlin. Setelah memasukkan Ellie ke dalam mobil, Joel lagi-lagi menembak Marlin untuk memastikan bahwa Marlin benar-benar tewas. Saat melintasi wilayah Wyoming, mobil mereka tiba-tiba mogok hingga mereka terpaksa berjalan kaki, tapi untungnya mereka sudah dekat dengan tempat tinggal Tommy. Sebelum filmnya udahan, Ellie meminta Joel untuk bersumpah bahwa apa yang dikatakannya tentang Firefly tadi adalah benar. Dan Joel pun bersumpah bahwa dia tidaklah berbohong. Everything you said about the Fireflies is true. I swear. Oke Sobat Kompa, itu tadi rangkuman film series The Last Us. Mudah-mudahan bisa menghibur kalian semua. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata atau kata-kata yang menyinggung perasaan kalian, karena ini hanyalah hiburan semata. Kesan yang dapat kita ambil dari film ini adalah percuma, sia-sia, atau bahasa latinnya tatayan. Udah capek-capek punya tujuan ke suatu tempat, sampai-sampai harus ada yang menjadi korban, tapi pas udah nyampe, malah gak jadi. Tapi gak apa-apa ya, namanya juga film, harap dimaklum. Saya Andreas Baok pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adios. Parmios.